Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vernas Devida Parsin, NIT 20.3.003.007, Prodi TBP 3, tugas 2. Tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, politik maritim Indonesia, kebijakan kedaulatan. Konsep sejarah maritim adalah sejarah memiliki arti yang sangat penting dalam pelajaran sebuah bangsa. Dari sejarah yang kita dapat mengetahui berbagai peristiwa masa lampau yang telah terjadi. Dengan mengetahui sejarah tentunya kita akan memiliki pijakan untuk dapat melakukan sebuah pembangunan. Konsep sejarah kemaritiman juga dibangun berdasarkan pembangunan, peristiwa kesejahteraan, hubungan politik dan penerangan kemaritiman antara kerja-kerja besar maritim di Nusantara. Sementara itu, fase kemaritiman setelah kemerdekaan yang dimulai dari masa era Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi melangkahkan wawasan konsep sejarah kemaritiman Nusantara. Deklarasi poros maritim dalam perspektif kebijakan, yaitu poros maritim kini semakin populer dan menarik perhatian banyak pihak, tidak terkecuali media massa yang juga kerap memunculkan istilah tersebut dalam memberitahukan dalam waktu belakangan. Kemukaannya istilah tersebut tidak terlepas dari gagasan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan konsep poros maritim dunia. Di Indonesia sudah menerapkan konsep maritim dunia dengan mengeluarkan bijak dan investasinya. Kemudian dasarnya Indonesia mempunyai undang-undang poros maritim dunia untuk menjawab tantangan demi mewujudkan keunggulan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas lautan melebihi daratan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Sebagai negara kepulauan, harusnya Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, namun sayangnya julukan Indonesia sebagai negara maritim dipandang belum tepat. Fungsi kontrol dalam kemaritiman memang perlu dilaksanakan melalui pendekatan integratif antara aktor yang berwenang. Hal ini dengan mempertambahkan bentang laut seharusnya terdapat maksimal koordinasi pembagian kerja antara para ahli laut, pengembangan termasuk keluar arus manusia dan barang di sejumlah pelabuhan. Pemerintah Indonesia belum mampu melakukan pengembangan pelabuhan yang kompetitif, efisien dan maju di segenap wilayah Indonesia. Aktifnya peningkatan dunia melalui aktivitas ekonomi di seluruh kepulauan maupun jalur ALKI belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pertumbuhan kemakmuran. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.